ada orang meminta kepada satu perempuan, dan itu perempuannya di mulutnya ada suapan. Jadi mungkin perempuan tidak makan satu suapan, masih belum selesai, masih baru ditaruh di mulutnya satu suapan. Ada orang datang meminta, maka si perempuan itu mengeluarkan suapannya karena dia mungkin tidak punya kecuali itu, dikeluarkan di kasino orang yang meminta itu. Tidak lama perempuan tersebut itu mempunyai anak bayi. Setelah bayinya itu sudah dirumat sama ibunya, tiba-tiba ada apa namanya, Dzib apa? Serigala ya. Nah, maka datang ja'a dzibun fahtamalahu. Akhirnya tiba-tiba ada serigala datang mengambil anak yang bayi tadi itu. Nah, diambil untuk dimakan ya. Fahtamalahu. Maka ibunya keluar mengejar serigala tersebut, dan perempuan tersebut itu mengatakan ibni ibni, anakku anakku. Nah, terakhir Gal Habib Ali bin Hasan ya, Al-Tilaniyah sampai mana? Ayat wa kun min ibadir rahman. Wasiatnya dia untuk hari ini dikatakan jadilah engkau salah satu hambanya Allah. Maksudnya di sini hambanya Allah banyak. Maksudnya di sini hambanya Allah yang istimewa gitu maksudnya ya. Wa kun min ibadir rahman. Karena ada ayat yang apa namanya yang di akhir surat Furqan ya, yang dikatakan wa ibadullahi alladzina yamshuna haunan wa idza khatabahum ayatnya itu ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alaihim haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Maksudnya di sini hambanya Allah yang dimaksud sini disebutkan siapa hambanya Allah yang istimewa, disebutkan satu persatu sifat-sifatnya. Biar kita tahu sifatnya untuk kita meniruai mereka, menjadi mereka kudwahnya kita ya. Di awal dikatakan sifatnya pertama dari hambanya Allah itu dikatakan di dalam tafsir sini walladzina ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala ibadullah alladzina yamshuna haunan wa idza al-ardi haulan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dikatakan sifat yang pertama mereka yang hamba Allah yang kalau jalan di atas bumi jalannya dengan tenang dan sakinah dan waqar ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi mereka kalau jalan bukan jalannya geruduk-geruduk atau jalannya cepat atau jalannya gimana atau jalannya tidak sopan. Nah, jalannya dan kalau kita lihat mereka, oh ini orang soleh, oh ini orang baik, ini orang gini, jalannya tenang, tidak kesusu dan lain-lainnya ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Andai kata ada yang orang yang lain mencaci maki mereka, apa namanya, menceritakan tentang mereka tentang ya dengan hal-hal yang tidak baik, mereka jawabannya dengan sopan juga ya. Jadi ada orang mengatakannya tidak baik, sikapnya dia bukan dibalas lagi, dia mengatakan tidak baik dibalas dengan tidak baik, enggak, dibalas dengan baik ya. Maka mengatakan oh idza khatabahum jahilun, berarti kalau ada yang berbicara dengan mereka atau ada orang yang menghina mereka, qalu salama, dibalas dengan baik. Nah, bukan dibalas dengan ejekan juga, bukan dibalas dengan omongan yang tidak baik ya. Maksudnya di sini bukan salamnya nih dibalas dengan
apa dikata-katain terus dijawab dengan assalamualaikum. Enggak, bukan gitu. Salam di sini maksud salam dijawab dengan ucapannya baik, itu maksudnya ya. Taib. Walladzina, terus dikatakan, terus selanjutnya dikatakan walladzina yabitun li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka termasuk sifatnya juga ya ibadur rahman yang kalau di malam, di tengah malam akan mereka bertahajud, beribadah kepada Allah. Kita melihat mereka dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat berdiri. Jadi ulama dikatakan sifatnya ibadur rahman di siang hari jalannya dengan tenang, dengan sopan. Andai kata ada yang mengajak mereka, mengantarkan mereka dengan omongan jabat, di sikapnya mereka dibalas dengan baik. Itu sifatnya mereka di siang hari. Sifatnya mereka di malam hari, kalau sudah di malam hari, sifatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihat tahajud, dengan sujudnya, dengan qiyamnya dan lain-lainnya ya. Maka dikatakan apa? Maka di dalam sini tafsir dikatakan kenapa dikatakan sujadan? Walladzina yabituna rabbihim sujadan. Diorang maka yubayitunya ini maksudnya sini yubayitu yang mereka yang mendapatkan malamnya. Maksudnya yabit bukan maksudnya yabit sini tidur, yang mereka mengalami malamnya. Mengalami dengan apa? Dengan badana malamnya sujadan ala ujum. Jadi di malamnya mereka kita mendapati mereka dalam keadaan sujud, ke wajahnya mereka ya. Sujadan ala wujuhim wa qiyaman ala aqdamihim. Kita mendapati mereka dalam keadaan di malam itu dalam keadaan sujud ke arah wajahnya dan berdiri di atas kaki mereka ya gitu. Wa qiyaman ala aqdamihim. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man shalla ba'da al-isya' al-akhir rak'atain aw akthar faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman." Kata Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas sahabatnya Nabi Muhammad, barang siapa yang salat isya yang akhir, maksudnya kan isya dibedakan salatul isya dibedakan al-isya al-akhirah ya. Man shalla ba'da al-isya, barang siapa yang salat setelah salat isya 2 rakaat atau lebih, maka itu pantas bisa dikatakan dia mendapati sifat bata ya, bata menjalani malamnya dengan apa? Bata ya, bata lillahi sajidan au qa'ima. Berarti barang siapa yang salat setelah salat isya 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat, maka pantas kita mengatakan sifat itu orang yang yabit fi hadhihi laila dalam keadaan sujud dan berdiri ya. Pantas kita kasih sifat dia bersujud dan berdiri di malam itu. Ada hadis lain lagi di sini, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi dan salatnya apa? Man shalla al-isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya dalam jamaah ya. Maka anna wa qama nisfal lail, maka barang siapa yang salat isya dalam salat isya bukan sendiri ya. Salat isya dalam keadaan jamaah, maka seakan-akan dia sudah memakmurkan setengah malamnya. Malam kan kurang lebih ada berapa jam? Ada 7 jam atau lebih ya, kurang lebih gitu. Maka barang siapa yang salat isya dalam keadaan jamaah, seakan-akan dia menghidupkan malamnya, menghidupkan setengah malamnya. Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang setelah itu waktu salat subuhnya dalam keadaan jamaah, maka dikatakan seakan-akan dia salat dari awal malam sampai subuhnya dalam keadaan, maksudnya dalam keadaan memakmurkan
malamnya itu semua. Nah, jadi kalau kita sholat isya dengan jamaah seakan-akan makmurkan setengah malam. Sholat subuh dengan jamaah seakan-akan dengan syarat apa? Syarat sholat subuh jamaah, isyanya juga jamaah. Maka kalau isyanya jamaah, subuh jamaah, maka seakan-akan dia sudah memakmurkan malam itu semuanya ya. Tapi kalau sudah bukan maknanya kalau sudah makmurkan malam semuanya tidak boleh kita cukup tidak kita bertahajud, cukup kita ada sholat witir dan lainnya tidak. Ditambah witir. Ini fadilahnya ya. Fadilahnya. Baik. Di sini mana? Nah, ini tentang qiyamul lail ya, tentang qiyamul lail kata Imam Syafi'i. Nah, kepada kita dia mengatakan yaqul yanbaghi lil 'alimi an yakuna lahu khabi'atun min al-'amal as-salih fima bainahu wa bain Allah taala. Katanya Imam Syafi'i semestinya kepada orang sesalim dia mempunyai khabi'ah, mempunyai simpanan. Simpanan dari apa? Simpanan dari amal soleh. Antara fima bainahu wa bainallah azza wajalla, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang alim semestinya dia punya khabi'ah, punya simpanan dari amal soleh. Antara dia dan maksudnya amal solehnya tidak ada yang tahu tentang amal itu kecuali dia dengan Allah. Ya. Mungkin dia ngajar mungkin ini, tapi ada amal solehnya dia mengasih tiap hari ngasih sedekah membantu orang, tapi tidak ada yang tahu yang membantu ini kecuali dia dan Allah Subhanahu. Itu namanya khabi'ah ya. Amal soleh terserah sedekah bantu orang ibadah yang menghatamkan Quran tiap malam tapi tidak ada yang tahu kecuali dia. Maksudnya biar kenapa amal solehnya kenapa dikatakan amal soleh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala biar tidak biar tidak masuk riyaknya ke situ ya. Kalau dia amal soleh ada 2 orang 5 orang tahu nanti bisa lama-lama merasa wah anak alhamdulillah anak amal ini dilihat sama orang harus saya sempurna gitu. Berarti takutnya nanti kemasukan dengan riya atau dengan ujub ya, atau dengan sombongnya. Maka kalau dia melaksanakan amal salehnya tanpa ada yang tahu, insyaallah ikhlasnya lebih ya. Maka dikatakan bima bainahu wa bainallah wa la ya'tamid 'ala al-'ilmi faqat. Maka dikatakan nasihatnya Imam Syafi'i kepada orang alim harus ada simpanan amal saleh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dia mengandali ilmunya yang dia punya. Dia alim besar tapi jangan mengandali ilmunya. Kenapa? Katanya fa innahu qalilul jadwa fil akhirah. Ilmu yang dia punya bisa-bisa di akhirat tidak berfungsi. Kenapa? Mungkin ilmunya yang dia waktu dia ngajarkan sana sini kemasukan dengan riya. Kurang ikhlas. Dia merasa ujub, wah banyak muridnya. Anak saya ada murid 1 2 dia belajar dengan dia tidak mau. Saya kalau 20 orang atau 15 orang saya tidak mau ngajar. Berarti dia sombong. Tidak ikhlas dia ngajarnya. Habib Zain bin Smith dia kalau andai kata di hadapannya dia 100 orang, maksudnya di hadapannya dia 100 orang, dia mengajari mereka 100 orang seperti dia menghadapi 100. Andai kata ada orang yang 1 orang aja di depannya dia bersantri dengannya seperti dan dia menyampaikan ilmunya seperti dia menyampaikan kepada 100 orang. Sama aja, dia tidak beda. Depan dia 1 orang, 2 orang, 100 orang, penyampaiannya ilmunya sama, tidak ada lebihnya. Oh berarti kalau 1 orang saya sampaikan ini aja. Tapi kalau banyak saya keluarkan yang lainnya, enggak sama. Depannya dia 1 orang, 2 orang seperti dia menghadapi 100 orang. Nah, itu namanya ikhlas ya. Nah, maka dikatakan sini tidak boleh yang orang alim mengandali ilmunya. Kenapa? Fa innahu qalilul jadwa fil akhirah. Karena dia itu di akhirat tidak berguna. Mungkin karena di sini maksudnya Imam Syafi'i tidak berguna menyindir kepada orang-orang yang tidak ikhlas ya. Nah,
karena kalau orang andai kata dia ngajarin tidak ikhlas, nanti di hari kiamat amalnya yang tidak ikhlas semuanya tidak ada nilainya apa-apa, kosong ya. Maka yang bernilai amal salehnya yang antara dia dengan Allah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, dikatakan sini maka dari amal salehnya juga yang maksudnya Imam Syafi'i itu tahajud ya. Qiyamul lail. Di sejam sebelum subuh dia bangun ngambil wudu walaupun dingin-dingin, salat kepada Allah 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat dan berdoa, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu. Itu amal saleh yang bermanfaat ya. Itu maksudnya sini Qabi'ah ya. Dikatakan sini juga Allah Subhanahu wa taala pernah memberitahu menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Daud ya. Allah ila Daud alaihissalam, ya Daud, atau Allah SWT berkata kepada Daud, ya wahai Daud, kadzaba man idda'a mahabbati, berdusta berbohong kepada yang mengatakan mencintai aku. Fa idza jannahul lailu nama anni, kalau sudah datang malam itu dia tidur. Nah, berarti dia berbohong. Barang yang saya mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlas kepada Allah. Tidak ada Allah Subhanahu, tidak ada, saya tidak mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Daud yang mengatakan gitu, dia berbohong kalau memang di malam itunya dia tidur. Kalau orang andai kata seorang yang mencintai orang lain, mencintai hamba yang lain, pasti dia perhatian dengan yang dia cintai ya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di malam hari itu waktunya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada, tidur. Berarti dia tidak cinta benar, tidak cinta hakiki ya, cinta lidah aja ya. Dikatakan sih juga Galal Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan, man arada safa ar-rabbani fa'alaihi bil-inkisar al-iftigar fi jawfil lail. Barang yang siapa meminta kepada Allah Subhanahu as-safa ar-rabbani. Ya, as-safanya ini apa? Ketulusan atau kebersihan. Dan karena kalau ada kebersihan dalam hatinya, akan Allah Subhanahu wa taala menaruh nafahatnya menurunkan nafahatnya kepada hatinya. Nah, katanya barang siapa yang mau safa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan fa alaihi bil inkisar wal iftigar, maka harus wajib kepada itu orang dia menundukkan diri, merasakan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, fi jawfil lail. Jadi jawfil lail itu di tengah malam maksudnya ya. Juga dikatakan ada Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, ada Syekh Ismail Al-Jabarti mengatakan jumi'al khairu kulluhu fil lail. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala kebaikan di malam. Atau di tengah malam. Wa ma uqidat li waliyin wilayah illa bil tidak ada penetapan kepada wali kecuali di tengah malam. Nah, maksudnya tidak Allah Subhanahu wa taala dan aulia lain mengangkat salah satu wali kecuali kapan? Di tengah malam. Nah, waktunya di tengah malam ya. Karena saking waktunya yang mulia, makanya yang orang mulia diangkat di waktu yang mulia. Yang waktu yang mulia di tengah malam. Maka di ceritanya siapa? Nabi Allah Yakub, waktu anak-anak putra-putranya Nabi Allah Yakub datang beristighfar kepada Nabi Yakub, ya apa namanya ayatnya, ya abata astaghfir lana, ayatnya saya lupa ya. Katanya Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum, ya katakan saufa astaghfiru lakum. Kita tahu kalau para anbiya doanya mereka mustajab, kapan dia ngangkat tangan langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kenapa kalau langsung Nabi Allah Yakub mengatakan saufa, saya akan beristighfar.
Ulama ada yang mengatakan, ada beberapa akwal, salah satu akwal yang mengatakan Nabi Allah Yakub tidak mau, bukan maksudnya dia tidak mau memberi doa kebaikan kepada, beristighfar kepada anak-anaknya, enggak. Maksudnya ini dia mencari waktu yang pantas yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa langsung beristighfar langsung diterima, enggak. Tapi memang Nabi Allah Yakub akan menundahkan mencari waktu yang pantas untuk biar doanya lebih diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabahkan, tapi lebih kepingin lebih enak lagi, lebih pas lagi. Maka dikatakan, ada yang mengatakan, maka Nabi Allah Yakub meminta kepada Allah Subhanahu, ada yang mengatakan di malam Jumat, di tengah malam. Berdoa kepada Allah untuk bersihwar kepada anak-anak, kepada putra-putranya di malam Jumat di tengah malam, ya. Taib. Mengadakan sini ada dikatakan yaqbuhu bi talibil ilmi, ada nasihat juga. Yaqbuhu bi talibil akhirah anna alla yakunahu qiyamun bil laili, ya, katanya tidak pantas, tidak baik dan jelek sekali kepada yang menuntut akhirat, yang mencari akhirat, yang mencari akhiratnya. Semua kita mencari akhirat, atau juga yang mencari akhirat juga bisa ada maknanya juga yang menuntut ilmu. Jelek sekali kepada yang menuntut ilmu atau menuntut akhirat kalau dia tidak mempunyai qiyam di tengah malam, tidak punya amalan yaitu tahajud di tengah malam. Kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazid muta'arridan lin nafa'ati 'ala dawam al awqat. Maksudnya sini, dan bagaimana kalian yang namanya talibul akhirah, kalian masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima sama Allah. Maka sebagus-bagusnya kepada yang menuntut itu untuk mencari waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu turunnya nafas, yaitu di tengah malam dengan bertahajud dan qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, "Law halafa syakhsun ala anna fulanan laysa bitalibil ilmi wa huwa la yaqumul lail wa la yamtathilu amr syekh fala yahnath." Dikatakan, andai kata ada orang cinta, andai kata kalau ada orang yang bersumpah, andai kata ada orang bersumpah kalau si fulan, umpamanya namanya ini Z, dia bersumpah, saya sumpah Z ini bukan talabul ilmi, bukan talib ilm, dan sifatnya si Z itu dia tidak yaqumul lail, tidak qiyamul lail, dan tidak menjalankan perintah-perintah gurunya, maka dia tidak berdusta, tidak yahnats, ya. Barang siapa yang wallahi si fulan ini tidak talib ilm, apakah sumpahnya itu bohong atau tidak? Katanya kalau dia talib ilm, tidak qiyamul lail, tidak menjalankan perintahnya syekhnya, berarti sumpahnya itu benar. Itu maksudnya. Taib. Dikatakan cerita Habib Abdullah bin Umar Syadili. Dia mengatakan, katanya Habib Abdullah bin Umar Syadili yang pengasuh Rubat Tarim, dikatakan, "Idza ra'a tilmidahu yanamu hatta tulu'il fajar, amarahu an yaghsila udhunai." Katanya Habib Abdullah, katanya yang melihat Habib Abdullah Syadili, Habib Abdullah kalau dia melewati sebelum adzan subuh, melihat santrinya tidur sampai adzan subuh, dan nanti kalau pas sudah adzan subuh santrinya sudah bangun, Habib Abdullah mengatakan kepada santrinya tersebut yang tertidur sampai adzan subuh, suruh mencuci kupingnya, ya, membasuh kupingnya. Kenapa? Karena Habib Abdullah memandang hadis ini, dan warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi
rajulun nama lailatan hatta asbah. Nah, diriwayatkan sahabat Abdul Mas'ud dia mencerita dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang tidur di satu malam sampai masuk waktu subuh. Maka Nabi Muhammad berkata, "Dzaka rajulun ba'ala syaitanu fi udhunayhi aw qala fi udhunihi." Maka Nabi Muhammad berkata, orang yang tersebut itu maka setan membuang air kecilnya atau mengencingi kepada kuping orang tersebut. Fi udhunayhi, yakni dua kupingnya, ada yang mengatakan di salah satu kupingnya. Oh, mahadha ma'na. Maka Habib Abdullah Syadili, kalau ada orang yang tertidur sampai adzan subuh, maka dia memerintah anak tersebut untuk membasuh atau mencuci kupingnya, karena apa namanya? Pasti setan mengencingi atau membuang air kecilnya di kupingnya, ya. Maka kalau yang tertidur bangun setelah wudu, sebelum wudu menghilangkan najasanya setannya, nah, karena pasti dikencingi sama setan di kupingnya. Nah, di sini ada cerita lucu. Nah, dikatakan yuhka anna majduban, orang majdub, tahu majdub? Majdub itu yang orang akalnya kurang, ya, tapi dia paham, setengah paham gitu, majdubnya. Ada yang mengatakan ada sebagian orang majdub itu wali, ada sebagian enggak. Nah, ini mungkin majdubnya mungkin wali, ya. Dikatakan yuhkana majduban bala. Ada satu orang majdub mengencingi ala udhuni rajulin nama hatta tulu'il fajr. Ada majdub mengencingi beneran di kupingnya orang itu tidur sampai adzan subuh. Nah, maka setelah orang itu bangun dia marah. Nah, maka si majdub itu mengatakan kepada orang tersebut, ya, ayyuhuma ahsan, mana yang lebih baik, kencingnya setan atau kencingnya wali, katanya. Nah, ya kencingnya wali ahsan, ya. Daripada kencing-kencingnya sama setan, ya kencingi dengan wali, ya. Ayyuhuma ahsan biwaliin bauli atau bauli syaitan. Kata ini apa? Yang lebih baik mana? Baulnya, kencingnya saya atau kencingnya setan, katanya si majdub tadi itu, ya. Ada satu lagi cerita. Jadi ada Imam Thabit Al-Bunani, dia meninggal. Terus pada yang memakamkan itu memasukkan Sayyid Thabit Al-Bunani di kuburannya, di makamnya. Dikatakan lama sawaina alaihi turab saqatat labnatun. Waktu kita sudah masuk di makam, terus kita taruh di sana labna. Labna itu kayak bata tapi dari tanah. Kalau di sini kan kalau setelah mayitnya dimasukkan ditaruh seperti triplek gitu, ya, pinggirnya. Di sana enggak. Di sana seperti kayak batu bata, tapi bukan batu bata. Bata dari tanah, sudah berbentuk seperti batu bata, untuk menutupi jenazah itu kalau sudah dimasukkan. Dikatakan waktu kita sudah memakamkan Sayyidina Thabit Al-Binani di makamnya, tiba-tiba labnahnya itu yang ditutup salah satunya jatuh. Gimana aja, pokoknya jatuh. Maka waktu dia jatuh kita melihat, subhanallah, yang kita baru nguburkan Imam Thabit Al-Binani lagi sholat di kuburannya, lagi sholat. Maka setelah keluar sudah kita tutup kuburannya, kita bertanya kepada putrinya, apa amalnya Sayyidina Thabit Al-Binani. Maka putrinya mengatakan kana yaqumul laila 50 sana, dia berqiyam di tengah malam 50 tahun. Fa idza kana fi sahri qala fi du'aihi, jadi selama 50 tahun dia bertahajud kepada Allah, qiyamul lail. Dikatakan pas kalau sudah waktunya sahar, dia akan berdoa kepada Allah dengan Allahumma in kunta a'taita ahadan min khalqika as-salata fi qabri fa'atiniha. Maka dia bermohon kepada Allah, ya Allah, andai kata kalian, ya Allah, memberi kekasihmu dari hambamu salat dalam kuburnya, maka saya minta juga. Jadi mungkin
sebelumnya Thabit al-Bunani pernah ada hambanya Allah Subhanahu wa taala dikasih keistimewaan sholat di dalam kuburnya, maka dia berminta, ya Allah, andai kata akan yang memberi itu kepada hambamu, maka saya minta diberi seperti itu, sholat di dalam kuburnya. Maka famakan Allah liyarudda hadza doa, maka pastikan Allah Subhanahu akan dikabulkan. Doa seperti itu 50 tahun di tengah malam pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kembali lagi dikatakan sini apa? Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Nah, mereka juga yang sifatnya ibadur rahman yang mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhlah kita dari siksa neraka. Karena inna 'adzabaha kana gharama, karena azabnya itu bisa dikatakan azabnya kita tidak sanggup. Ya, tidak sanggup. Ya, karena Nah, karena mereka tidak sanggup maksudnya di sini mereka selalu mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari neraka dan siksanya neraka. Makna di sini apa? Makna gharama selalu ada. Nah, karena kalau orang kafir sudah kena siksanya Allah di neraka, siksa itu tidak terputus dari orang kafir, selalu disiksa. Selalu itu khususnya karena gharama. Selalu siksa itu tidak terputus kepada orang kafir. Maka orang yang beriman kepada Allah, ibadur rahman diutamakan selalu mereka memohon kepada Allah dijauhi dari siksanya orang kafir, karena siksanya itu tidak akan terputus dan pasti mereka tidak kuat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ada salah satu tafsir dikatakan qala Muhammad bin Ka'ab al-Qaradhi, dia mentafsirkan sa'alallahu al-kufara thamana ni'amihi falam yu'addu fa akramahum fi. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala menagih kepada orang kafir untuk membayari nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maksud mereka di orang kafir di dunia dikasih nikmat harta, sehat, nikmatnya mata, nikmatnya mendengar, nikmatnya bisa minum, makan dan lain-lainnya. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala menagih mereka untuk dibayari nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada mereka. Maka mereka tidak bisa membayar karena kafir. Bayar apa? Dengan amal soleh sebenarnya ya. Maka tidak bisa dia melunasinya. Maka Allah Subhanahu wa taala disiksakan di neraka jahanam dan selama-lamanya ya. Taib. Di ayat yang selanjutnya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maksudnya di sini juga sifatnya mereka ibadur rahman, kalau mereka berinfak, bersedekah, lam yusrifu, maka mereka kalau mengeluarkan sedekah tidak berlebihan, lam yusrifu ya, tidak israf. Wa lam yaqturu, dan mereka bukan bakhil, tidak mengeluarkan. Nah, jadi mereka sedang antara mengeluarkan dengan yang semestinya ya, tidak berlebihan, tidak berkurang. Wa kana baina dzalika qawam, maksud baina dzalika yakni sedang. Mereka tidak berlebihan, tidak mengurangi ya.
Ini qawama itu yakni sedang ya. Taib. Maka di sini ada tafsirnya yang mengatakan qala Yazid bin Abi Habib, maka yang dimaksudkan di ayat sini itu sebagian dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka selalu memakan makanan ya kan ya kurang tahu lit tana'um wa lidza wa lil musul wal jamaah. Maka mereka sahabat Nabi Muhammad memakan untuk mencukupi hari-harinya. Jadi makan untuk bukan untuk memakan bukan untuk kenyang, makan untuk biar membantu mereka untuk bisa ibadah dan lain-lainnya ya. Walakin kana yuriduna ta'ama yasuddu anhul ju' wa yuqawwi mana ibadatir rahman. Jadi mereka memakan untuk menghilangkan rasa kelaparan dan membantu mereka untuk bisa menjalankan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka tidak memakai pakaian-pakaian yang berlebihan. Nah, pokoknya menutupi auratnya dan lainnya, tidak pakai pakaian yang bagus dan lainnya. Nah, kebanyakan dari sahabatnya Nabi Muhammad begitu ya. Katanya Sayyidina Umar Khattab, makna as-saraf, yang kelebihan itu makna saraf itu apa? Alla yashtahir rajulu syai'an illa ishtarahu wa akala. Maksudnya saraf ini yang berlebihan. Salah satu tafsirnya Sayyidina Umar Khattab mengatakan seseorang tidak menginginkan sesuatu kecuali dia membelinya, itu namanya saraf, itu namanya lebih. Nah, jadi semestinya orang membeli sesuatu makanan kecuali kalau dia butuh, bukan membeli makanan kalau dia kepingin. Nah, ya. Kalau kepingin itu namanya berlebihan. Kalau dia membeli karena butuh dimakan itu maka bukan berlebihan ya. Tapi walladzina, sifatnya selanjutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akharah wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa azama ya. Baik. Maksudnya tadi waladina anfaqu lam yusrifu, yani infak. Maksudnya sini infak itu bersedekah. Karena ada sedekah yang umum yang sedekah, karena ada sedekah wajib, ada sedekah ada wajib. Nah, maksudnya kalau sedekah wajib itu maknanya zakat ya. Nah, kalau sedekah yang kita tahu sedekah bukan yang wajib, sedekah yang sunnah ya. Nah, di ayat ini maksudnya sedekah yang sunnah ya. Baik. Nah, di sini ada keistimewaannya sedekah ya. Dikatakan diceritakan kalau Nabi Allah Ibrahim alaihi wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam lamma bana al-bait al-karim wa faraqa binaihi shalla fi kulli rub'in arba'i alf raka'ah. Nah, dikatakan Nabi Allah Ibrahim waktu dia sudah selesai membangun Ka'bah dan dia salat di fi kulli rub'in min arba'ihi. Salat di setiap, saya pernah dengar riwayat yang di tiap corner. Ada yang di sini kita katakan di sini di fi kulli rub'in min arba'in. Setiap seperempat dari Ka'bah itu salat 1000 rakaat. Fa auhallahu ilaihi ya Ibrahim ma ahsanta ma fa'alt. Ma ahsana ma fa'alt. Maka Allah Subhanahu berkata kepada Ibrahim, apa yang engkau melakukan itu bagus, baik. Tetapi katanya Allah Subhanahu, tetapi walakin luqmatun fi batni ja'i tunfiguha alaihi khairun min hadza kulli. Maka Allah Subhanahu mengatakan, tetapi mengasih satu suapan kepada suapan itu masuk kepada perutnya orang yang lapar, dan itu termasuk nafkah. Walakin luqmatu fi batni ja'in tunfiqu alaihi khairun min hadhihi kulli. Maka satu suapan di perutnya orang yang lapar
yang sifatnya itu kita seperti memberi nafkah kepada orang yang butuh, itu lebih baik dari apa yang kau melakukannya dari itu. Nah, jadi kalau ada orang benar-benar dia butuh, lapar, kita kasih sedekah, kita kasih makan, kita bantu, itu lebih baik dari kita membangun Ka'bah, ya, seperti di sini. Di sini ada dari kalamnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, inna luqmah fi batni ja'i' afdal min imarat 70 jami'. Katanya memberi satu suapan kepada orang yang lapar lebih afdal dari kita membangun atau memakmurkan, maksudnya renovasi apa, atau membangun 70 jami'. Karena itu berupa sunnah, itu membangun masjid tidak wajib membangun masjid. Nah, tapi memberi makanan kepada orang yang butuh itu wajib, ya. Nah, maka itu lebih afdal, ya. Jadi sedekahnya kepada orang yang butuh lebih afdal dari sedekah kepada membangun masjid, ya. Nah, di sini ya juga ada hadisnya, hadis dan cerita. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia menceritakan kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad berkata, ada sa'ilun imra'atan wa fi famiha luqmah. Ada orang meminta kepada satu perempuan dan itu perempuannya di mulutnya ada suapan. Jadi mungkin perempuan makan satu suapan, masih belum selesai, masih baru ditaruh di mulutnya satu suapan. Ada orang datang meminta, maka si perempuan itu mengeluarkan suapannya karena dia mungkin tidak punya kecuali itu, dikeluarkan di kasino orang yang meminta itu. Tidak lama perempuan tersebut itu mempunyai anak bayi. Setelah bayinya itu sudah dirumat sama ibunya, tiba-tiba ada apa namanya, Dzib apa? Serigala, ya. Nah, maka datang ja'a dzibun fahtamalahu. Akhirnya tiba-tiba ada serigala datang mengambil anak yang bayi tadi itu. Nah, diambil untuk dimakan, ya. Fahtamalahu. Maka ibunya keluar mengejar serigala tersebut dan perempuan tersebut itu mengatakan ibni anakku. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah salah satu malaikat untuk mengejar serigala tersebut. Allah mengatakan ilhaqadz dzib. Nah, maka malaikat yang tersebut atas perintahnya Allah turun mengambil anak yang tersebut yang bayi itu dari mulutnya serigala itu. Nah, dan waqala qul li ummihi Allahu yuqri'uka salam qul hadhihi luqmatun bi luqmah. Maka setelah dibalikan anak itu sama malaikat tersebut kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, katakanlah kepada ibu tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberi salam dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini suapan diganti dengan suapan. Nah, karena anaknya tadi sudah jadi suapannya serigala kan, diambil suapannya. Jadi anak bayi itu kan sudah suapannya serigala, maka diambil dari suapannya diberikan kepada ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada perempuan tersebut, suapannya yang tadi itu yang anakmu yang di serigala, gantinya suapan yang kau memberikan kepada apa namanya yang orang berminta tadi, ya. Jadi dikembalikan Allah anaknya karena berkahnya sedekah tadi itu. Suapannya yang diberikan kepada orang yang berminta diganti Allah Subhanahu wa taala menolongkan anaknya yang jadi suapannya serigala tersebut, ya. Nah, mungkin ini terakhir cerita yang terakhir. Nah, Habib Umar bin Saggaf. Nah, ada Habib Umar bin Saggaf tidak akan keluar dari rumahnya tiap hari kecuali harus dia mengeluarkan sedekah. Pasti tiap hari kalau keluar dari rumahnya pasti dia mengeluarkan sedekah. Sedekah sedikit, sedekah banyak, pokoknya dia mengeluarkan sedekah. Di satu hari pas dia lagi tengah daras didatangi didatangi waktu dia lagi menjalankan daras, ada yang mengatakan, wahai Habib, putra kamu tadinya jatuh
dan tangannya patah. Putramu tadi jatuh dan tangannya patah. Maka dia berkata, dia berpikir, mungkin apa namanya? Mungkin dia berpikir, mungkin mereka, ya maksudnya mereka yang pembantunya atau yang di keluarganya di rumahnya tidak mengeluarkan sedekah di hari ini. Karena dia Habib, kadang dia Habib mengeluarkan sedekah, kadang dia mungkin sibuk menyuruh seperti biasanya orang-orangnya yang di rumah mengeluarkan sedekah. Maka Habibnya mengatakan, mungkin di hari ini sedekahnya tidak dikeluarkan oleh mereka, mungkin lupa atau apa. Maka waktu diselidiki memang betul sedekahnya ada di samping rumah, belum dikeluarkan. Maka Habib Umar bin Khattab mengatakan, dari sini masalahnya dari sini. Ini sedekahnya keluar, maka akibatnya anaknya jatuh dan patah. Andai kata sedekahnya keluar, anaknya tidak akan mendapati tidak jatuh dan tidak patah tangannya. Ya. Jadi sedekah penting saya. Maka faedah yang terakhir dikatakan, idza tasaddaqa rajulu bi sadaqah. Andai kata orang mengeluarkan sedekah, maka sedekah tersebut itu andai kata punya lidah akan dia berbicara dan dia mengatakan salah kalimat, akan dia mengatakan 3 kalimat. Apa? Ya, sedekah yang akan dia mengatakan. Yang pertama, qad kuntu qalilan fasartu katsira. Sedekah akan berkata, dulunya saya sedikit, dia mengeluarkan sedekah 2000, fasartu katsira. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sedikit, karena tadi keluarnya sedikit menjadi di sisi Allah banyak. Nah. Yang kedua, qad kuntu faniyah fasartu bahagia. Sedekah berkata, dulunya saya andai kata 2000 dibuat dimakan, buat beli apa yang tidak pokoknya dibuat beli untuk duniawi, 2000-nya akan habis, tidak ada ketika dipakai habis, tidak ada faidahnya gitu maksudnya. Fasir itu bahagia, maksudnya karena saya dijadikan sedekah 2000 aja, saya akan ada, maksudnya ada di akhirat masih ada. Nah, ini maksudnya pahalanya, ya. Jadi andai kata 2000 dipakai beli makanan dimakan kan selesai. Ini karena 2000 diberikan sedekah, sedekahnya itu akan terus ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu maksudnya baqiyah, ya. Yang ketiga, qad kunta tahfadhani wa sirtu ahfadhuka. Katanya sedekah itu, qad kunta tahfadhan, dulu kalian benar-benar menjagaku. Ya, jadi kan 2000 taruh dijaga kan, setelah engkau memberikan sedekah, sedekah itu yang sekarang sedekah yang tersebut yang dikeluarkan menjagai kamu. Nah, seperti itu, menjagai dari musibah, menjagai inti dengan mengeluarkan sedekah dijaga Allah Subhanahu wa taala hari itu dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi tadinya menjaga kamu, kalian menjaga itu 2000 menjadi 2000-nya yang sedekah tadi itu menjagai kamu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa ahkamnya.